Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai mengapa Yesus harus mati. Yaitu untuk menggenapi misi kemesiasannya, dan dalam melakukan itu paling tidak ada 4 hal yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu Dia menebus kita, Yesus menjadi pendamaian bagi kita dengan Allah, Tuhan Yesus memperbaiki hubungan yang rusak antara Allah dan manusia, dan dalam karya penebusannya kita dibenarkan di hadapan Allah. Nah, jika kita hanya berhenti pada hal kematian Tuhan Yesus, maka pemberitaan Injil ini tidaklah lengkap. Paulus menjelaskan bahwa tanpa kebangkitan Yesus, maka sia-sialah iman kita. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia menulis demikian, 1 Korintus pasal 15, ayat 14 dan ayat yang ke-17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi Paulus menunjukkan bahwa kekristenan, inti dari iman kekristenan berjangkar kepada hal kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa memisahkan kebangkitan Tuhan Yesus dari iman Kristen. Nah, ini menunjukkan bahwa hal kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan saja sesuatu yang memiliki nilai dan pengaruh teologis, tetapi juga harus merupakan fakta sejarah. Nah, Kenneth Samples menjelaskan demikian. Dari cara pandang Kristen yang historis, keunikan dan kebenaran kekristenan bersandar pada kebangkitan tubuh Yesus Kristus dari antara orang mati. Artinya bahwa dia menegaskan di sini atau menekankan di sini bahwa keunikan dari kekristenan itu atau hal yang membedakan iman Kristen adalah mengenai kebangkitan daging dari Tuhan Yesus. Artinya dia betul-betul bangkit secara fisik. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus juga menjadi hal yang penting, sebab itu meneguhkan semua dasar klaim kebenaran iman Kristen, termasuk juga klaim pengajaran yang Yesus lakukan. Saudara ingat bahwa di dalam catatan Injil, Yesus berulang kali menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya. Jadi dengan kebangkitan itu, maka klaim itu diteguhkan. Nah, berikut ini saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal yang membuktikan dan menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Beberapa poin utama di sini saya kutip dari Kenneth Samples dalam bukunya Without a Doubt, halaman 174 sampai 176 dengan memberikan elaborasi dan komentar tambahan. Nah, di dalam buku itu dia menjelaskan yang pertama, fakta kebangkitan Kristus dibuktikan lewat kubur kosong. Nah, salah satu fakta pendukung mengenai kebangkitan Tuhan Yesus adalah kubur yang kosong. Nah, bahkan ada lagu rohani yang populer yang diciptakan oleh Bill Gaither yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga, yaitu Because He Live, sebab dia hidup. Salah satu liriknya berbunyi demikian, kubur kosong membuktikan dia hidup. Tetapi saudara, hal kubur kosong ini sebenarnya tidak serta-merta membuktikan bahwa Yesus bangkit. Kubur kosong tidak saja cukup untuk dipakai membuktikan bahwa Yesus bangkit, meskipun bisa dijadikan sebagai bukti yang perlu untuk mendukung kebangkitan Tuhan Yesus atau mendukung klaim pernyataan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di sini saya mengutip dari Josh McDowell dalam bukunya The New Evidence That Demands Verdicts, halaman 204. Dia mengatakan demikian, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kubur kosong tidak dengan sendirinya membuktikan kebangkitan Yesus, seperti halnya jenazah yang hilang dari kamar mayat membuktikan bahwa seseorang telah dibangkitkan. Kebenaran kekristenan didasarkan pada kebangkitan tubuh Kristus. Jadi fakta mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga harus lihat lebih luas dari hanya sekedar kubur kosong itu. Nah, yang saya kutip dari Josh McDowell tadi, bahwa dia mengatakan kubur kosong tidak serta-merta membuktikan bahwa Yesus bangkit. Seperti contoh yang dia angkat, kalau saudara lihat atau ada kabar bahwa mayat hilang di kamar mayat, maka belum tentu mayat itu hidup atau dia bangkit. Bisa saja orang curi dan seterusnya. Nah, tetapi juga saudara, pada beberapa tahun terakhir ini saya pernah mendengar ada yang berpandangan bahwa Yesus tidak bangkit secara jasmani, tetapi bangkit secara rohani dalam hati para pengikutnya. Nah, pandangan ini menolak kebangkitan tubuh Yesus atau kebangkitan Yesus secara harfiah. Nah, menjawab hal ini, saya kembali mengutip dari Josh McDowell, di mana di dalam bukunya dia kutip dari Wilbur Smith. Dia mengatakan demikian, makna kebangkitan adalah masalah teologis, tetapi fakta kebangkitan tubuh Yesus adalah masalah historis. Sifat kebangkitan tubuh Yesus mungkin menjadi misteri, tetapi fakta bahwa tubuhnya menghilang dari kubur adalah masalah yang harus diputuskan oleh bukti sejarah. Jadi saudara, untuk lebih menjelaskan hal ini atau membuat hal ini lebih bisa kita pahami atau kita lihat dan tidak salah dimengerti, bahwa kubur kosong adalah juga bukti
dari kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun itu bukan bukti satu-satunya, itu tidak serta-merta menunjukkan hal itu. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan hal itu. Bahwa fakta tubuh Yesus tidak ditemukan di dalam kubur itu, tetapi kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi saudara, jangan salah paham bahwa ketika saya mengatakan kubur kosong tidak serta-merta menjadi bukti kebangkitan Tuhan Yesus, bukan berarti itu bukan bukti kebangkitan Tuhan Yesus. Itu bukti yang perlu untuk kita melihat atau mengerti dan percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun itu bukan bukti yang cukup, karena harus didukung oleh bukti-bukti yang lain. Nah, kita akan lihat nanti akan ada lebih banyak bukti untuk menunjukkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah fakta sejarah. Hal yang kedua, penampakan setelah kebangkitan. Inilah yang saya maksudkan untuk mendukung bukti yang pertama tentang kubur kosong itu. Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus 15 ayat 4-8 demikian. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah saudara, catatan Paulus di dalam surat 1 Korintus ini menurut saya adalah bukti yang paling kuat menunjukkan kebangkitan Tuhan Yesus. Yaitu bahwa ada saksi mata di sana. Paulus mengutip begitu banyak orang. Para rasul, kemudian Petrus, kemudian Yakobus. Dan juga menarik dia menyebutkan tentang ada 500 orang. Sehingga Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Korintus demikian. Dan bahkan mungkin kepada kita. Bahwa kebangkitan Yesus itu adalah fakta sejarah. Dan khusus untuk orang-orang di Korintus pada saat itu, ketika ada yang mengatakan bahwa apa yang Paulus sampaikan itu sesuatu yang harus diragukan, Paulus bilang, oke, tanyakanlah kepada 500 orang itu. Sebagian masih hidup, sebagian sudah meninggal, tetapi bahwa saksi-saksi hidup itu masih ada. Nah kemudian yang ketiga saudara, bukti kebangkitan Tuhan Yesus bisa dilihat dari transformasi para murid. Maksudnya apa? Jika kita membaca kitab Kisah Para Rasul, kita bisa melihat bagaimana para rasul dengan begitu berani memberitakan Injil, memberikan kesaksian mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Ingat bahwa ketika para rasul berbicara tentang mereka menjadi saksi atau mereka bersaksi, yang mereka saksikan itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Pelayanannya, kehidupannya, dan terutama kematian dan kebangkitannya. Itulah yang mereka saksikan di sana. Nah di sini saudara, murid-murid dengan begitu berani menyampaikan hal itu. Tetapi bandingkan dengan catatan Injil mengenai keadaan murid-murid pada saat penyaliban Tuhan Yesus. Bahwa sebagian besar mereka melarikan diri, mereka ketakutan, mereka bersembunyi. Dan jika kita membaca dalam catatan Injil itu dikatakan mereka bahkan berkumpul di satu ruangan saat Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mengapa? Karena mereka takut. Mereka takut akan hal itu. Tetapi kemudian saudara, dengan melihat bukti kebangkitan Yesus, melihat Yesus secara fisik hadir di hadapan mereka, dan bahkan Yesus memberkati mereka, dan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul memberikan mereka amanat agung, Roh Kudus tercurah ke atas mereka, maka mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang bahkan berani menantang maut untuk memberitakan kebenaran mengenai Injil Kristus. Jika kita membaca dalam buku karya John Foxe yang terkenal yaitu Foxe's Book of Martyrs, kita bisa melihat catatan dari para pengikut Yesus yang berani mati demi iman mereka. Dia mencatat mulai atau mendaftarkan mulai dari Stefanus. Nah, mengenai kematian para rasul dan orang percaya mula-mula yang menderita dan mengalami kematian yang mengerikan, mereka dibantai, dijadikan tontonan sirkus di mana mereka dibawa ke dalam stadion, kemudian hewan-hewan buas dilepaskan dan mereka diterkam. Semua itu mereka alami karena mereka tidak menyangkali iman dan kesaksian mereka. Orang tidak akan mau mati untuk sebuah kebohongan. Apalagi kalau mereka tahu itu adalah hal yang bohong. Itulah sebabnya kesaksian dari para murid dan bagaimana kehidupan mereka, bagaimana sikap mereka yang mereka berani mati untuk kebenaran itu, membuktikan bahwa apa yang mereka saksikan tentang kebenaran Kristus adalah hal yang benar. Yang keempat saudara, mengenai pertobatan Saulus dari Tarsus. Pertobatan Saulus atau Paulus adalah sesuatu yang dramatis. Dia dulunya adalah seorang Farisi yang menganiaya orang Kristen dengan brutal karena dia percaya bahwa para pengikut Yesus itu adalah sekte yang sesat pada zaman itu. Tetapi kemudian dalam perjalanan ke Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubah hidupnya. Dan Paulus bukan saja menjadi orang percaya, tetapi bahkan menjadi penginjil yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dan dia menulis sekitar 48% dari kitab perjanjian baru kita. Dan yang kelima, hari Minggu sebagai hari beribadah. Orang-orang Yahudi beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu. Namun gereja Kristen mula-mula secara bertahap
mulai beribadah atau mengubah hari ibadah mereka menjadi hari Minggu. Contoh Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi mereka berkumpul pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu. Dan kemudian 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ini dia berbicara mengenai pengumpulan sumbangan untuk jemaat di Yudea, jemaat Yerusalem yang sedang menderita, sedang bergumul di sana. Tetapi dia mengatakan bahwa pada hari pertama dalam tiap-tiap minggu, pengumpulan itu dilakukan. Artinya bahwa mereka berkumpul pada hari pertama dalam tiap-tiap minggu itu. Nah, ini dilakukan sebagai apa? Peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka beribadah di hari Minggu sebagai peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Kenneth Campbell, saudara, kemudian mengangkat 6 hipotesis dari kaum naturalis yang mungkin diangkat oleh orang-orang yang menentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi mereka mengatakan atau membantah fakta kebangkitan Tuhan Yesus dengan mengadakan atau mengangkat hipotesa-hipotesa atau dugaan-dugaan ini. Pertama, dugaan atau keberatan yang pertama bahwa mereka mengatakan demikian. Kebangkitan Yesus bisa saja merupakan legenda atau mitos. Nah, keberatan ini tidak cukup kuat untuk menolak kebangkitan Yesus, sebab secara umum dalam kalangan akademik mereka percaya bahwa Injil-Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan termasuk kitab para rasul, itu sudah ditulis paling tidak sebelum tahun 60-an Masehi. Sebab dalam kitab-kitab itu tidak dicatat hal-hal penting dalam sejarah gereja seperti kematian Petrus, kematian Paulus, penganiayaan orang Kristen oleh Nero, dan runtuhnya Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Nah, sehingga jika itu adalah mitos atau kebangkitan Yesus adalah mitos, maka itu sesuatu yang janggal. Kenapa? Karena akan dengan mudah catatan mengenai kebangkitan Yesus di dalam kitab Injil dibantah. Lalu ada keberatan yang berikut, yaitu mereka mengatakan bahwa para murid bisa saja mencuri tubuh dari Yesus dan membuat cerita bohong tentang kebangkitan itu. Nah, hal ini sebenarnya sesuatu yang sukar dilakukan. Sebab ingat, kubur Yesus itu dijaga dan dimeterai. Selain itu, para saksi pertama dari kebangkitan Yesus adalah para perempuan. Yang mana pada zaman itu kesaksian perempuan dianggap sebagai kesaksian yang tidak dapat diterima. Sehingga dengan ini sebenarnya tidak menguntungkan bagi para pengikut Kristus jika itu adalah karangan mereka. Fakta kebangkitan Kristus itu adalah karangan mereka. Itu sesuatu yang sebenarnya tidak menguntungkan, bahwa itu adalah kebohongan dari murid-murid. Kemudian ada juga yang mengatakan begini, bahwa perempuan-perempuan itu pergi ke kubur yang salah. Nah, hal ini juga tidak mungkin karena para perempuan itu tahu lokasi kubur Yesus. Dan katakanlah jika mereka salah alamat atau salah tempat, tentu ada Yusuf Arimatea yang adalah pemilik dari kubur itu, sehingga dia pasti tahu di mana letak kuburnya itu. Nah, yang berikut, mungkin Yesus tidak benar-benar mati, mungkin dia hanya tampak mati atau pingsan dan kemudian dia bangkit kembali, muncul kembali seperti kemudian dikatakan bahwa dia bangkit. Nah, saudara, hal ini adalah tuduhan yang menurut saya cukup lucu. Karena apa? Sebelum penyaliban Tuhan Yesus kita tahu dia mengalami penganiayaan yang brutal, yang luar biasa, yang sangat hebat dengan kondisi tubuh yang lemah. Kemudian saat di atas kayu salib, setelah kematiannya, lambungnya ditikam. Dan ingat, prajurit Roma itu adalah orang-orang yang terlatih dalam melakukan tugas mereka, terutama dalam juga tugas mengeksekusi orang di dalam penyaliban itu. Sehingga teori tentang Yesus pingsan dan dia tidak mati di kayu salib itu adalah sebuah kebohongan. Kemudian ada juga mengatakan begini, bahwa para pengikut Yesus bisa saja berhalusinasi dan mereka tidak benar-benar melihat Yesus setelah kebangkitannya. Nah, halusinasi itu hanya terjadi dalam waktu yang singkat dan ada pemicu eksternal seperti obat-obatan, dan mungkin dalam beberapa kasus orang itu tidak makan atau minum atau tidur dalam waktu yang lama sehingga dia mengalami halusinasi. Dan juga keberatan ini tidak konsisten dengan fakta kejadian selanjutnya. Paulus mencatat dalam 1 Korintus 15 ayat 4-8 yang saya kutip tadi bahwa ada 500 orang yang menjadi saksi. Nah, ini unik bahwa kalau mereka berhalusinasi, bagaimana mereka berhalusinasi secara massal, dan kemudian bahwa iman mereka tentang kebangkitan Yesus itu cukup lama terpelihara pada abad pertama. Dan kemudian bahwa itu diperbincangkan oleh orang-orang di kalangan gereja mula-mula pada saat itu. Sehingga itu kalau ada sebuah kebohongan, maka tentu saja dengan mudah akan dibantah. Dan yang terakhir, ada yang mengangkat teori begini, bahwa Yesus bisa saja memiliki saudara kembar identik yang terpisah sejak lahir, kemudian kembali untuk berperan sebagai Yesus yang bangkit. Nah, ini adalah justru hayalan yang luar biasa, bahwa ini adalah keberatan yang menurut saya paling konyol. Karena apa? Tidak ada fakta baik dari catatan Injil dan catatan sejarah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan Yesus yang mendukung hal ini.
Jadi saudara, kesimpulannya bahwa kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta sejarah yang tidak dapat disangkal. Berbagai hipotesis untuk menolak kebangkitan Tuhan Yesus dapat dengan mudah dibantah dan itu adalah hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaan penting bagi kita sebagai orang percaya dalam menyongsong Paskah ini, bahwa dengan mengetahui dan mengimani kebangkitan Kristus ini, maukah kita semakin mengasihi Tuhan, beriman dan tertanam kuat di dalam Dia, dan maukah kita membagikan kabar sukacita bahwa lewat penebusan Yesus Kristus, kematiannya di atas kayu salib, dan peneguhan kegenapan karya penebusan itu lewat kebangkitannya, maka ada keselamatan, yaitu hidup yang kekal yang diberikan kepada mereka yang percaya untuk masuk ke dalam persekutuan yang kekal, yang kasih dengan Allah selamanya.